Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, jadi hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dedi Indrama dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 6, dan di sini saya akan mencoba membuat video mengenai makro teaching, yang dimana pembahasan pada hari ini yaitu hukum keluarga Islam di dunia. Jadi untuk pembahasan kita hari ini itu mengenai hukum keluarga Islam yang ada di Arab Saudi dan juga yang berada di Indonesia. Apa sih letak perbedaannya dan bagaimana penerapannya di wilayah masing-masing. Baik. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Apa sih pengertian HKI? Menurut di kampus UIN Sunan Kalijaga, bahwasanya hukum keluarga Islam merupakan suatu program studi di mana HKI ini itu berdiri karena munculnya PA atau peradilan agama. Jadi hukum keluarga Islam ini membahas tentang bagaimana perceraian, terus juga pernikahan, segala macamnya yang berhubungan dengan keluarga, atau juga berhubungan dengan hitung-hitung seperti mawaris, terus juga ada hak asuh anak dan segala macamnya yang ada di hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam ini itu bukan dari pembahasan menyeluruh tentang syariat Islam. Jadi dia hanya berpatokan tadi yang sudah saya bilang, bahwasanya dia hanya membahas sebatas tentang keluarga, di mana yang dibahas ya seperti di pernikahan, perceraian, mawaris, asuh anak dan segala macam. Terus yang saya bakal ambil yaitu hukum keluarga Islam yang ada di Arab Saudi dan juga hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Namun sebelum untuk melakukan pelaksanaannya, kita lihat dulu dari segi perbedaannya. Pertama, dari segi wilayah. Dari segi wilayah, Arab Saudi itu termasuk yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun secara syariat, karena berasalnya dari sana, maka Arab Saudi memiliki syariat Islam secara mutlak. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu hukum keluarga Islam atau hukumnya itu mengambil hukum segala hukum. Jadi hukum-hukumnya dibagi-bagi lagi, tidak seperti Arab Saudi yang mutlak dari Al-Quran dan hadis. Hukumnya untuk HKI sendiri jadi hanya berfokus pada hukum Islam yang difokuskan pada di peradilan agama, yang sebelumnya bahwasanya kita peradilan sendiri itu jadi satu, semua peradilan, semua agama satu peradilan. Namun semenjak munculnya PA,
barulah kita mengadakan hukum kompilasi Islam atau hukum keluarga Islam sebagai jurusannya, dan secara hukumnya disebut hukum kompilasi Islam untuk mempermudah peradilan agama dalam penyelesaian sengketa-sengketa terkait kekeluargaan. Yang kedua, tata cara pelaksananya. Untuk tata cara pelaksananya sendiri, kembali lagi bahwasanya untuk tata cara pelaksanaan di Indonesia, dan karena wilayah Indonesia cukup luas dengan keberagaman masyarakatnya, sehingga kita hanya bisa melaksanakan hukum kompilasi Islam lebih kepada kekeluarga atau kepada HKI-nya. Maka berbeda dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi melakukan semua hukum syariat yang sesuai dengan Al-Quran, sehingga semuanya masuk gitu dalam hukumnya. Hukum syariat itu masuk dalam semua hukum di Arab Saudi. Terus yang ketiga, bagaimana dengan bagaimana dengan perbedaannya? Karena kita merupakan negara demokrasi, jadi di mana undang-undang itu bisa siapa saja melakukan perumusan atau anggota legislatif melakukan perumusan, maka berbedalah hukum keluarga Islam kita dengan hukum keluarga yang ada di Arab Saudi. Ditambah lagi dengan mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, berbeda dengan Arab Saudi yang mazhabnya Hambali, sehingga letak perbedaannya cukup signifikan. Pertama, di pernikahan. Di pernikahan sendiri itu antara Arab Saudi dengan Indonesia, yaitu tentang mengenai pencatatan pernikahan, di mana Arab Saudi tidak melakukan pencatatan pernikahan karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis mereka bahwasanya untuk melakukan langsung pernikahan apabila sah secara hukum syariat, maka sahlah perkawinan tersebut. Beda dengan Indonesia. Indonesia melakukan pencatatan perkawinan, sehingga ketika pencatatan itu tidak dilaksanakan, maka secara negara tidak sah. Apakah secara agama sah? Belum tentu. Tergantung kepada akad yang mereka lakukan. Di Indonesia sendiri terjadinya pencatatan ini sehingga timbul dua macam, yaitu nikah siri dan nikah jadi ditimbul dua, nikah siri dan nikah sah secara agama. Ini terjadi akibat masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan ini dan masih awamnya masyarakat tentang hukum-hukum ini, sehingga masih adanya nikah siri, dan ada beberapa yang tidak melakukan nikah sah secara agama, sehingga ada kasus-kasus terjadi bahwasanya dalam pernikahan tersebut sang suami melakukan nikah lagi di luar daerah. Itulah makanya sebabnya negara melakukan pencatatan perkawinan. Oke, yang kedua di pernikahan itu ada batas usia. Ini dilakukan di Indonesia untuk
membuat seorang perempuan atau membuat seorang laki-laki untuk siap berhubungan suami istri atau juga berkeluarga, sehingga perkawinan itu menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah, tentram, harmonis. Itulah makanya di Indonesia diberlakukan batas perkawinan. Apakah di Arab Saudi ada? Tidak ada, karena mereka benar-benar mengambil dari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya atau Al-Quran dan hadis. Jadi mereka tidak membatasi usia perkawinan. Baiklah, itulah sedikit pemaparan dari saya selaku mahasiswa untuk mandiri pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum